Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randa Miranda dengan NIM 1911137 dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan sumber belajar. Dan untuk yang pertama yaitu sejarah perkembangan media. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama John Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensorium Pictures atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemamatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audiovisual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman, dalam bahasa Inggrisnya count of experience, dari Edgar Dale. Ketika itu, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dale tersebut banyak dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat video visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kemudian penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan. Alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Sayangnya, waktu itu faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian khusus. Untuk selanjutnya, baru pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakan media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajarannya yang dikenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya text machine atau mesin pengajaran dan programmed instruction atau pembelajaran terprogram. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau sistem Aporokat mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakan media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaknya merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Dan untuk selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu sejarah sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, ataupun benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi pesan orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Sedangkan menurut Dirjen Dikti, sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu, ditinjau dari asal usulnya. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, antara lain sumber belajar yang dirancang atau learning reason by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contoh, buku pelajaran, modul, program audio, transparansi atau OHT. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan.
learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun ditemukan, dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contoh, pejabat, pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan sebagainya. Dan untuk yang selanjutnya itu sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkaran keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar antara lain batu-batuan, debu, daun-daunan, kulit pohon, kulit binatang, dan kulit kera. Isi pesan itu sendiri ada yang disajikan dengan isyarat verbal dan ada yang menggunakan tulisan. Perbedaan ini terletak pada tingkat kemajuan peradaban masing-masing suku bangsa itu sendiri. Sumber belajar jumlahnya langka, sedangkan pencari pengetahuan jumlahnya lebih banyak. Maka pengetahuan diperoleh dengan coba-coba sendiri. Oleh sebab itu, kondisi pendidikan masih sederhana dan berada di bawah kontrol keluarga dan anggota masyarakat. Pendidikan masih tertutup. Rumusan tujuan pelajaran tidak dirumuskan dalam kurikulum, sehingga tidak ada keteraturan isi pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian dari saya, dan juga hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.